Bersyukur karena pada pagi ini kembali kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu, berdoa, bersukacita karena kasih dan anugerah-Mu. Dan tiba saatnya di mana kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar Dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan benar itu, dan persiapkanlah hati jemaat Tuhan, bagaikan tanah-tanah yang subur yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, bertahtalah dalam setiap hati dan pikiran kami, agar hanya Engkau yang menjadi pusat hidup kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Bersyukur kalau pada pagi hari ini saya boleh melayani di tengah-tengah saudara sekalian. Di tengah keterbatasan saya, Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk boleh melayani Dia. Memang 3 bulan yang lalu, tepatnya 28 Mei, saya menjalani operasi tumor otak. Bersyukur karena setelah dibiopsi tumornya jinak. Tapi jujur saja saat-saat akan menjalani operasi saya banyak berdoa dan banyak bergumul. Walaupun saya pendeta juga tahu bahwa operasi ini tidak sederhana. Saya mendengar ada teman dari adik dari teman saya yang menjalani operasi yang sama. Ternyata gagal. Ya, akhirnya terjadi pendarahan dan kemudian koma, dan Tuhan panggil pulang. Ada juga mendengar dari teman lain, katanya saudaranya, ayahnya juga sama, ya menjalani operasi seperti ini dan juga gagal. Saudara, tentunya saya juga ya tahu bahwa ini operasi memang bukan main-main ya. Karena apa? Batok kepala dibuka dan operasi saya berjalan selama 5 jam. Tapi bersyukur karena banyak anggota gereja, teman-teman yang mengasihi saya, sehingga mereka memikirkan pengobatan saya yang terbaik. Ya, mereka semua bersama-sama mendukung saya untuk berobat ke Singapura. Ya, saya dulu adalah ketua Badan Pengurus Sinode GKT. Ya, saya kemudian ya digantikan menjadi pengurus pada bulan Juli dan bulan Agustus bulan kemarin. Saya kemudian emeritus. Walaupun sudah mau turun dari pengurus sinode emeritus, tapi Tuhan menggerakkan teman-teman untuk boleh memberikan pengobatan yang terbaik. Sehingga akhirnya saya boleh menjalani operasi di Singapura, bertemu dengan dokter Kristen yang sangat baik. Ya, Dr. Timothy Lee, salah satu ahli bedah tumor otak. Dan saudara, karena saya pendeta, dia bebaskan saya dari biaya operasi. Luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan setelah operasi 5 jam juga boleh lancar. Ya, saya ingat keluar dari kamar operasi, saya masuk ke ICU, di tengah kondisi sadar dan tidak sadar saya melihat putri saya yang menemani saya selama saya berobat di Singapura dan operasi. Ada di sana, saya cuma menyapa. Namanya Esther. Esther, kamu masih di sini? Iya, katanya. Nah, kemudian saya sudah setengah-setengah sadar tidak sadar. Wah, putri saya senang sekali. Langsung WA ke keluarga, papa sudah sadar, sudah mengenali saya. Ini yang paling penting ya. Kalau nggak kenal ke anaknya sendiri, wah mungkin dia akan bergumul ya. Tapi kenali saya, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Nah, ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Ya, saya boleh katakan ingatan tidak ada berkurang sedikit pun, kekuatan, tenaga semua, hanya memang kaki kiri saya yang belum kuat betul. Memang setelah operasi saya sama sekali nggak bisa jalan. Ya, memang sebelum operasi kaki kiri saya sudah melemah. Kemudian juga sering kejang-kejang. Dan singkatnya setelah di MRI baru ketahuan kalau ada tumor di otak saya. Nah saudara, setelah operasi memang nggak bisa jalan. Kalau pakai alat itu mau jalan harus didorong kakinya. Tapi akhirnya ya melalui proses fisioterapi yang panjang selama 3 bulan ini, hari ini saya bersyukur saya sudah bisa berjalan walaupun masih dibantu dengan walker.
Kalau di rumah saya jalan sudah nggak pakai tongkat. Ya, walaupun jalannya agak susah, ya, tapi karena ada meja, ada kursi, sehingga ya saya tidak takut kalau ada sedikit goyang atau apa saya bisa pegang. Tapi memang kalau di luar seperti tadi ke tempat ini saya memang pakai walker untuk menjaga. Karena saya sudah pernah jatuh sekali pakai tongkat satu, ya, mencoba pakai tongkat satu, keseimbangannya masih belum kuat. Tapi bersyukur sampai hari ini Tuhan sangat baik. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai sehingga saya boleh bisa melayani Tuhan. Terima kasih banyak untuk majelis dan tim hamba Tuhan GKA Elion Satelit ini yang masih memberikan kesempatan saya melayani sekalipun di tengah keterbatasan ini. Dan bersyukur kepada Tuhan yang terus mempercayakan pelayanan kepada saya untuk melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara bertanggapan. Ayat 1 saya bacakan, ayat 2 Bapak Ibu Saudara membacakan, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, di sini Yesus mengawali dengan sebuah pernyataan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dia pokok anggur. Kalau kita tahu nanti kita lihat juga ada gambar, adalah batang utama dari pohon anggur yang masuk ke dalam tanah. Ya, dari batang utama ini karena pohon anggur itu merambat, maka akan ada ranting-ranting yang pergi jauh dari pokok anggur ini. Dan kemudian dikatakan ya ranting-ranting itu dari sana akan berbuah, tapi dikatakan kalau memang ranting itu tadi tinggal di dalam dia. Ya, Yesus tegaskan di dalam bagian akhir dari perumpamaan pokok anggur ini, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah lebat. Dan bukan hanya berbuah lebat, kita juga dikatakan bahwa kita adalah muridnya. Ya, ini saya dapat gambar, ya, saya cari grape in Israel, ya, grape ya in Israel. Ya, ini ada pohon anggur yang memang berbuah lebat. Apa sebabnya? Karena pohon ini, carang ini ada di dalam pokok anggur dan mendapatkan makanan dan kehidupan yang cukup dari pokok anggur itu sehingga bisa berbuah lebat. Dan tentunya dengan perawatan-perawatan lain yang ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa berhasil apabila kita ya mempunyai kebun anggur, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus punya bibit anggur yang baik. Kalau kita punya bibit anggur yang baik, maka dengan otomatis kita dapat buah anggur yang baik, hasil yang baik. Ya, Yesus pernah memberikan gambaran pada saat berbicara tentang perumpamaan pohon ara, dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita punya bibit anggur yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, bukan hanya bergantung pada bibitnya saja,
tapi juga bergantung pada bagaimana kita mengelola. Bagaimana kita merawat kebun anggur itu. Mengelola dalam arti memberikan pupuk, memberikan air yang cukup. Ya, mungkin membersihkan carang-carang atau batang-batang yang kering yang tidak berguna sehingga ya memberikan pupuk yang cukup dan sebagainya, maka dikatakan akan menghasilkan buah yang banyak, yang lebat. Dan saudara, kita melihat bahwa di pembukaan perumpamaan ini Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi dia adalah pohon anggur yang baik, yang benar. Ini menjadi jaminan bahwa setiap ranting yang menempel pada pokok anggur ini akan dapat makanan, dapat hidup, bahkan dapat berbuah lebat oleh karena tinggal di dalam pokok anggur ini. Dan bukan itu saja, dikatakan dalam perumpamaan ini, Bapakulah pengusahanya, Allah Bapa yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, menata semua berkaitan dengan kebun anggur ini. Sehingga ini menjadi jaminan bahwa akan berbuah lebat. Nah saudara yang saya kasih dalam Kristus, sebagaimana telah ditegaskan tadi, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Dan ditegaskan berulang kali di dalam pasal 15 ayat 1-8, kata yang sama, kita diminta tinggal di dalam pokok anggur itu. Dan kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kita akan berbuah banyak. Ini kemudian juga ditegaskan dalam kebenaran yang hendak disampaikan, yaitu bahwa kita diminta tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman itu tinggal di dalam kita. Maka dikatakan kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku, dikatakan bahwa kita akan berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, tema kita adalah murid Kristus yang sejati. Dalam arti bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Atau apa yang menjadi ciri dari murid Kristus yang sejati. Sebagaimana diungkapkan, dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ini. Saudaraku, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari perumpamaan tentang pokok anggur ini. Yang pertama, murid yang sejati adalah mereka yang hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, dan itu bisa kita lihat dari Yohanes pasal 15 ayat 1-5. Yang diulang-ulang terus. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu dipimpin dan dituntun oleh firman-Ku. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa kita akan hidup, bahkan kita akan berbuah. Nah saudara, dari sini kita melihat relasi atau hubungan kita dengan Kristus digambarkan seperti pohon anggur. Yesus adalah pokok anggur atau batang utama yang masuk ke dalam tanah. Kita digambarkan seperti ranting-rantingnya yang memang tumbuh, ya, menjalar ke sana kemari untuk apa? Untuk kita bisa hidup dan kita bisa berbuah. Dan bukan itu saja, kalau kita belajar dari pohon anggur, maka dikatakan bahwa ranting itu harus tinggal dalam pokok anggur itu. Supaya bisa apa? Supaya bisa hidup. Kenapa ranting harus terikat menempel di pokok anggur? Dia mendapat makanan, bahan makanan atau air dari pokok anggur itu. Sehingga nanti dia bisa berbunga dan dia bisa berbuah. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanannya, gambar pohon anggur. Ya, pohon anggurnya luar biasa buahnya, menarik sekali bukan? Itu di tengahnya ada pokok anggur, batang utama. Batang utama ini akan menembus ke dalam tanah dan akan menyerap air dari dalam tanah, ya, memproses di dalam seluruh pohon itu untuk bisa memberikan bahan makanan kepada ranting-rantingnya sehingga ranting-rantingnya nanti berbunga dan berbuah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pohon anggur adalah pohon yang merambat. Dia bisa merambat kadang jauh dari batangnya. Ya, ada yang katakan bisa 4-5 meter. Bahkan kalau memang diberikan rangka supaya pohon ini bisa menjalar kemana-mana, bisa semakin jauh mungkin, 10 meter pun bisa. Tapi kalau menurut informasi yang efektif adalah antara 4-5 meter dari batang utama. Nah saudara, dengan ranting tinggal di batang utama ini, sekalipun dia jauh 4-5 meter dari pokoknya, tapi tetap dia menempel pada ranting dan mendapatkan hidup, makanan
dari pokok anggur ini, maka dikatakan ranting itu akan hidup, ranting itu akan berbuah, dan ranting itu akan menghasilkan tentunya hal-hal buah anggur yang lebat. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita tinggal di dalam Kristus menempel pada pokok anggur itu, maka disebutkan kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Karena saudara, kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik atau kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan sama seperti pokok anggur, ya pohon anggur. Ya dalam arti apa? Di mana rantingnya kemudian juga berbuah. Ya, dan kemudian setelah ranting ini berbuah atau pada saat ranting ini berbunga, maka dikatakan ranting ini akan dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh apa? Oleh firman, oleh doa. Ya, supaya apa? Ranting ini bisa tetap bertahan dan bisa menghasilkan buah yang baik. Saya ingat saudara, dulu di kampus kami, ya sampai sekarang masih ada pohon lengkeng. Ya, pohon lengkeng ini di depan kantor lama istilahnya. Saudara, waktu saya baru datang mulai mengajar di sana, ya pohon itu berbuah, buahnya kecil-kecil. Ya, lalu saya tanya kepada tukang kebunnya, ini gimana ini pohonnya ini sudah berbuah ini apa yang harus dilakukan? Oh Pak, biasanya kalau sudah berbuah ini belikan keranjang. Beli di mana? Dia katakan di daerah Tumpang. Tumpang itu memang daerah kebun anggur pohon lengkeng yang banyak. Ke sana beli 300 keranjang ya, dan kemudian mulailah dibungkus. Setelah dibungkus satu-satu, kemudian apa yang dilakukan oleh tukang saya? Daunnya itu dihabisin semua. Ya, jadi yang tinggal itu cuma seperti keranjang yang menutupi buah, dan daunnya ini boleh dikatakan hampir seluruhnya itu dibuang. Sampai saya katakan, loh kok daunnya dibuang? Saya ingat dulu kalau sekolah, ya belajar di sekolah, biasanya di daun itu ada proses oksidasi atau proses sederhana itu memasak makanan di sana. Daun itu tempat di mana memasak makanan, dapat oksigen, dapat panas matahari, kemudian masak, dan kemudian masakannya ini disebarkan ke seluruh pohon. Nah kalau ini diambil, kan pasti buahnya nggak akan bisa dapat makanan. Itu teori yang saya pikirkan. Ya, kemudian tukang saya berkata, waduh Pak, nggak tahu Pak saya. Pokoknya taunya dari dulu. Nah ini taunya dari dulu, pokoknya lagi. Setiap kali pohonnya buah, dikasih keranjang, daunnya dibuang semua. Supaya apa? Buahnya besar-besar. Saya kok nggak yakin. Saya katakan, ya oke lah. Saya nggak tahu caranya, tapi tunggu. Memang betul saudara. Ternyata buahnya gede-gede. Ya bagus-bagus, menarik sekali. Ya setelah daunnya dibuang. Lalu saya berpikir, mengapa begitu? Ya, sehingga saya katakan bahwa inilah sebetulnya yang dimaksudkan. Ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Supaya apa? Supaya memang bahan makanan dan air yang dialirkan ke ranting-ranting itu dipusatkan kepada buah-buahnya. Sehingga buahnya boleh dikatakan kemudian nanti menjadi lebat. Dan itu yang memang fakta di lapangan yang memang tidak sesuai dengan teori yang saya bahas, yang saya pelajari waktu sekolah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama dengan pokok anggur ini. Kalau memang dia rantingnya dikatakan berbuah, akan dibersihkan. Dalam arti hidup kita sebagai orang Kristen pun juga perlu dibersihkan. Dikuduskan di hadapan Allah. Supaya apa? Kita berbuah lebat. Dan dikatakan kalau kita berbuah lebat, maka kita disebut sebagai murid-murid Kristus yang memuliakan Dia. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, ini konteks Yesus berbicara tentang kemerdekaan sejati. Dalam arti apa? Kalau kita ada di firman Tuhan, ya firman Tuhan dalam arti sungguh-sungguh, ya kita menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupan kita. Maka dikatakan kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah benar-benar murid Yesus. Sehingga murid yang sejati berarti orang yang tinggal di dalam Kristus. Yang hidupnya dikuasai oleh firman Allah. Yang hidupnya dibimbing oleh firman Allah untuk melakukan apa yang baik dan benar. Dan supaya mereka
dengan firman Tuhan ini mendapatkan kekuatan kemampuan menghadapi hidup, sehingga hidupnya adalah hidup yang memuliakan Allah, hidup yang berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sebagai murid Kristus yang sejati, apa yang menjadi cirinya? Kedua adalah hidup yang terus dibersihkan. Hidup yang terus dibersihkan. Nah, saudara, dari ayat yang kita tadi sudah baca, di sana dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ranting yang kering akan dipotong. Apa sebabnya? Karena ranting yang kering atau ranting yang tidak berbuah dikatakan ya tidak mendapatkan bahan makanan yang baik dari pokok anggur. Oleh karena tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu menjadi kering. Sehingga ranting itu dikerat, dipotong, dan dibuang. Karena apa? Dia bukan hanya tidak dapat menghasilkan buah, tapi ranting yang kering ini kalau dibiarkan akan menghambat pertumbuhan pohon anggur, bahkan juga buah pohon anggur. Sehingga memang perlu dibersihkan. Saudara, saya yakin kita orang Kristen juga sama. Hidup kita seringkali juga banyak tantangan, banyak pergumulan. Kerohanian kita naik turun, iman kita juga banyak diperhadapkan kepada masalah dan pergumulan. Dan saudara, dikatakan bahwa kita dalam proses hidup ini yang memang terus menghadapi tantangan dan pergumulan, kita diminta tetap tinggal dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang terus akan memproses hidup kita, membersihkan hidup kita dari apa? Dari carang-carang yang tidak berguna, dari carang-carang yang ranting-ranting yang kering, sehingga kita menjadi hidup yang kemudian berbuah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan carang yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah. Itu gambarannya seperti banyak orang mengaku murid Kristus, tetapi tidak memiliki relasi yang benar, relasi yang sungguh dengan Yesus. Satu contoh adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Saudara, Yudas Iskariot dicatat di dalam Alkitab ya bahwa dia memang orang yang memang tidak sungguh-sungguh untuk menjadi murid Kristus. Ya, saat ada seorang wanita yang punya minyak narwastu murni yang mahal harganya 300 dinar atau setara dengan upah kerja selama 1 tahun. Waktu itu dipecahkan minyak itu dan kemudian dipakai untuk membasuh kaki Yesus. Apa yang terjadi? Yudas menegur wanita ini, menegur atau bicara di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kenapa minyak yang mahal itu dibuang sia-sia? Kan bisa dijual, uangnya bisa dibagikan ke orang miskin. Tapi ternyata kita melihat, saudara, bahwa bukan orang miskin yang menjadi perhatian Yudas. Dicatat, diberi keterangan bahwa Yudas memang seringkali mencuri, memakai uang yang ada di kas pelayanan Yesus mungkin. Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Sehingga begitu melihat bisa dapat uang banyak, dia mungkin berpikir bahwa uang ini jauh lebih tepat untuk itu. Dia bukan murid yang sungguh-sungguh, tidak punya relasi pribadi dengan Kristus, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena uang juga dia mengkhianati Yesus. Dan akhirnya dikatakan dia seperti ranting yang kering, yang dikerat, yang dipotong dan dibuang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diminta untuk apa? Tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam firman-Nya. Sehingga kita juga mengalami proses pembersihan dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita semakin hari, semakin berkenan kepada Allah dan memuliakan namanya. Nah, dikatakan saudara, hidup kita terus-menerus perlu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan saja kebiasaan buruk, tapi karakter yang tidak membangun. Ya, mungkin kita seringkali, walaupun kita orang Kristen, tapi seringkali kita mungkin kata-kata kita keras, tajam. Bahkan kata-kata kita mungkin sering tidak mencerminkan hati kita atau pikiran kita sebagai orang Kristen. Orang sering katakan, saudara, kalau dia sudah marah, kebun binatang keluar semua. Maksudnya kata-kata marah binatang dan sebagainya dari mulutnya keluar semua. Seringkali itu yang terjadi. Dalam arti mungkin kita menjadi orang Kristen yang baik.
yang kelihatannya penuh senyum, sabar, tapi seringkali itu terjadi hanya hari Minggu saja. Ya, saat kita di gereja, ya tadi kita diminta menoleh ke kanan ke kiri dengan senyum, memberi salam dan sebagainya. Tapi seringkali hidup kita dari Senin sampai Sabtu penuh dengan karakter-karakter emosional yang tidak membangun, yang tidak menjadi berkat. Bahkan seringkali karakter-karakter emosional itu mencelakakan orang. Dalam arti seperti ini, kadang kita tanpa sadar marah kepada anak-anak kita. Ya, kita kalau sudah marah kepada anak-anak kita, kita katakan, kamu ini memang bodoh. Beda kamu dengan kakakmu yang pintar, kamu yang bodoh, tidak berguna. Itu membuat anak kita merasa dirinya bodoh, tidak berguna, sehingga dia tidak bisa menjadi seorang anak yang baik. Kita diminta untuk bisa mengatasi semua masalah kita dengan lemah lembut. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam arti bagaimana Yesus membimbing, menuntun orang dengan firman-Nya, supaya orang itu bertumbuh menjadi orang yang baik. Mari kita kerat, kita persilahkan Kristus dan Roh Kudus-Nya bekerja dalam hidup kita untuk mengerat, memotong ranting-ranting karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna. Bahkan bukan itu saja, kadang kita masih lemah, kita jatuh dalam dosa pelanggaran. Mari kita juga minta Kristus, Tuhan terus bekerja di dalam memperbaharui, membersihkan hidup kita, supaya proses itu terjadi dalam diri kita, sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin hari kita menunjukkan kebersadaran kita kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita hidup dibimbing, dipimpin oleh firman Tuhan, dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita, agar kita siap, bahkan kita memohon, melalui relasi kita dengan Tuhan yang baik, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, firmanku di dalam engkau, kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang terus dibersihkan dan diperbaharui oleh Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, ciri murid Kristus yang sejati adalah murid atau orang Kristen yang berbuah. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 8, ya, atau bagian akhir dari perumpamaan yang kita baca tadi, dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Tuhan dipermuliakan, karena apa? Karena kamu berbuah banyak. Kita punya buah-buah kehidupan yang banyak, yang nyata, yang dilihat, dirasakan oleh orang lain. Sehingga buah-buah kehidupan yang kita tunjukkan ini memuliakan Bapa di surga. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oleh karena kita tinggal di dalam Kristus, hidup dalam konteks hubungan dengan pokok anggur, bahkan juga berbunga dan berbuah lebat, maka itu membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Nah saudara, sebagai murid Kristus, ya kita dipanggil untuk melakukan beberapa hal. Tadi sudah ditekankan berulang kali. Pertama, kita hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia ini maksudnya adalah memiliki relasi yang karib, relasi yang dekat dengan Kristus. Bagaimana kita punya relasi yang dekat dengan Kristus? Melalui kita berdoa, membaca firman-Nya. Saudara, saya teringat di STT Aletheia. Ya, kalau di STT Aletheia, tiap pagi mahasiswa-mahasiswi harus mulai hidup mereka, atau setelah bangun pagi harus baca Alkitab, berdoa. Ya, atau yang disebut saat teduh. Ya, sekarang disingkat sate ya. Kadang saya telepon atau WA ke alumni, tak mau tanya apa, dia katakan, Pak lagi sate. Sate itu saat teduh. Nah saudara, apa maksudnya saat teduh? Jadi jam 5 pagi mereka harus bangun, baca Alkitab dan berdoa. Paling tidak sekitar 30-45 menit. Itu mulai kehidupan yang harus mereka hidupkan, dan memang sungguh-sungguh di Aletheia, karena memang mahasiswa yang masuk dari latar belakang hidup SMA atau keluarga yang mungkin perlu dibentuk menjadi disiplin rohani yang baik. Sehingga saudara kalau tiap pagi ya jam 5 pagi
biasanya Bapak asrama dan Ibu asrama akan berkeliling. Berkeliling kemana? Ke kamar-kamar mahasiswa ya. Mungkin beberapa yang tinggal di kampus ya. Pak Johan saya lihat, Pak Herman, Bu Narmina ya yang dulu di kampus Aletea mengalami. Ya dalam arti apa? Jam 5 keliling ya biasanya Bapak asramanya lihat. Kalau kamarnya sudah nyala berarti sudah bangun, sudah baca Alkitab. Kalau masih gelap langsung digedor. Ya, bangun, baca Alkitab. Wah, langsung cepet-cepet bangun, baca Alkitab, lampunya dinyalakan. Tapi kadang-kadang mahasiswanya juga pinter ya, bangun, lampu nyalakan, tidur lagi. Tapi tetap digedor, kira-kira gitu ya. Sekali-kali digedor atau dibuka kamarnya, dilihat apakah sudah sungguh itu. Ini disiplin yang dibangun supaya apa? Sebagai calon hamba Tuhan. Nantinya mereka punya disiplin hidup bahwa apa? Hidup di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Saya pernah tinggal di rumah alumni ya yang melayani di Jakarta waktu itu, sekarang dia sudah pindah ke Amerika. Begitu saya bangun jam 4:30 pagi, jam 5 pagi, dia ada di kamar belajarnya, sedang baca Alkitab. Selesai baca, diajak sarapan pagi, saya tanya, "Kamu masih saat teduh di tiap pagi ini?" "Oh iya Pak, saya sudah terbiasa pagi jam 5 harus bangun baca Alkitab. Kalau saya tidak memulai hari saya dengan bangun baca Alkitab, rasanya satu hari itu hidup saya begitu berat. Tapi dengan pedoman firman Tuhan ini, saya diberi kekuatan melayani, menghadapi segala macam situasi karena apa? Firman Tuhan membimbing dan menuntun hidup saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita tinggal atau hidup di dalam Dia, ya membaca firman-Nya, dituntun oleh firman-Nya, maka dikatakan bahwa kita juga akan dimampukan menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Firman Tuhan akan mengingatkan kita senantiasa. Mungkin kita sedang galau, sedang susah. Nanti firman Tuhan akan terngiang mengingatkan kita, bersandarlah, percayalah, berdoalah. Mungkin kita ada emosi dan ingin marah. Firman Tuhan akan mengingatkan, sabar. Saudara, di dalam pengalaman banyak hal, menghadapi masalah dengan lemah lembut, jauh lebih efektif daripada menghadapi masalah dengan keras, dengan emosional. Mungkin dengan emosional orang takut, tapi takutnya di depan kita. Tapi dengan lemah lembut, dengan kesabaran, orang akan sungkan, ya, atau orang akan menghargai wibawa kita. Hadir tidak hadir kita, maka orang itu akan tetap jadi orang yang baik. Karena apa? Kita membimbing, menuntun mereka dengan sabar, dengan tentunya dikendalikan oleh firman-Nya. Itu yang pertama. Kedua, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Hampir sama dengan yang pertama. Jadi di sini maksudnya adalah firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan hanya kita baca Alkitab tiap pagi, tapi setelah baca lupa apa yang dibaca. Tapi apa yang dibaca itu menjadi pedoman hidup kita sepanjang hari, menuntun langkah hidup kita sepanjang hari, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Bukan hanya membaca dan mendengar firman Tuhan saja, tapi sungguh-sungguh firman Tuhan itu kita laksanakan. Bahkan firman Tuhan itu mengendalikan kehidupan kita setiap hari. Bahkan bukan itu saja, sebagai murid Kristus dikatakan, mintalah apa saja, ya kamu akan menerima. Dalam arti apa? Kita diminta hidup bersandar kepada Tuhan. Bersandar melalui doa. Kita tentu ingat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ya, yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Dalam arti apa? Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman-Nya, maka Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saudara, kita diminta untuk meminta, berdoa kepadanya. Kita boleh berdoa apa saja, minta apa saja. Tapi satu hal yang penting, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan apa yang jadi keinginan kita. Keinginan kita banyak macam-macam, saudara. Saya sering pakai ilustrasi ini. Ya, dulu saya masih ketua sinode, ya. Tapi bulan Juli yang lalu sudah digantikan dengan ketua sinode yang baru. Saudara, sebagai ketua sinode sibuk karena harus tugas sana, harus tugas sini.
Ya, saya bisa nggak berdoa begini, Tuhan, tugas saya banyak, keliling sana, keliling sini, kadang capek. Saya mau minta pesawat pribadi, Tuhan. Saya mau minta helikopter pribadi, Tuhan. Boleh nggak saudara minta? Boleh minta ya. Minta apa saja kan boleh. Tapi apakah Tuhan akan memberi? Tuhan akan melihat apa yang kita butuhkan. Ya, saya katakan bahwa mungkin begitu saya minta begitu, Tuhan menjawab begini ya kepada saya. Cornelius, kamu ini loh kok tidak pernah belajar bersyukur, tidak belajar menerima dengan sukacita berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kamu tahu, saya dulu kalau pelayanan kemana-mana naiknya keledai. Kamu sekarang naiknya Kijang Innova lagi yang Libon. Jauh sudah lebih nyaman dari saya. Ya dulu naik keledai berhari-hari baru sampai ke kota lain. Sekarang kamu tinggal 1,5 jam dengan tol dan sebagainya sampai di Surabaya. Saudara, saya boleh minta, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Ya, memang keren saudara kalau tadi pagi saya datangnya naik helikopter ya. Wah, heboh bukan hanya di gereja, wah ada helikopter mendarat di mana di Elion ya. Ternyata untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk apa? Kebutuhan. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang terbaik bagi kita. Ya, Yesus pernah berkata, enggak mungkin kalau anak minta roti, bapaknya kemudian ngasih batu kepada anaknya. Atau minta ikan dikasih ular beracun. Ya, kalau kita punya anak kecil, ya masih SD atau TK bahkan, lalu lihat entah TV atau video, oh ada ular itu bagus ya, warnanya hijau atau kuning, meliuk-meliuk, ada orang yang pegang bisa muter di tangannya, wah itu, lalu minta kepada Anda, Pa atau Ma, minta ular seperti itu. Kira-kira Anda kasih enggak? Saudara, kalau Anda, oh ya kasihan, ular berapa sih harganya? Paling enggak sampai 1 juta, ya belikan aja 2. Saudara, saya yakin kita orang tua yang enggak bijaksana, betul enggak? Karena ular itu berbahaya dan bisa mematikan buat anak kita. Kita katakan jangan, itu berbahaya. Tidak, tapi kalau dia meminta sesuatu yang memang cocok dengan dia, kebutuhan dia, saya yakin kita akan dengan kasih memberikannya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mintalah apa saja. Kita diminta hidup, bersandar, berharap, percaya hanya kepada Kristus saja. Dan itu adalah ciri murid yang sejati. Dan bukan itu saja. Murid yang sejati adalah memuliakan Allah. Karena apa? Kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Buah-buah kehidupan kita ini dilihat orang. Untuk apa? Sehingga mereka melihat buah yang kita hasilkan, mereka memuliakan Bapa di surga. Kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman-Nya, dituntun, dipelihara oleh firman-Nya, bersandar kepada Dia. Dan ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari dengan buah-buah kehidupan yang baik. Menangani masalah dengan sabar, peduli, mengasihi sesama dan sebagainya. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka kita menjadi murid Kristus yang sejati. Tapi saudara, bukan berarti kita diminta berbuat baik, lalu supaya apa? Supaya orang memuji dan memuliakan kita. Sebagai ayat penutup, dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, ayat yang saya sangat sukai. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita sudah diterangi oleh Kristus, sehingga hidup kita sekarang memancarkan terang Kristus. Dan kita diminta terang yang ada pada kita ini bercahaya menerangi orang lain. Dan terang ini bukan sekedar supaya orang tahu kita orang Kristen, tapi dikatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kita diminta berbuat baik. Tapi bedanya berbuat baik antara kita, murid Kristus yang sejati dengan orang dunia. Kita kalau berbuat baik, apa yang harus menjadi hasilnya? Seperti yang dikatakan di ayat ini. Dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Jadi orang melihat perbuatan baik kita, hidup kita yang baik, hidup yang berbuah, supaya mereka bukan memuliakan kita, bukan memuji kita, tapi supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Sehingga inilah yang menjadi panggilan buat kita orang percaya. Kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kita tinggal di dalam Dia. Firman-Nya ada di dalam hati kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Firman-Nya ada di dalam hati kita sehingga memperbaharui senantiasa hidup kita. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sebagai orang Kristen kita jatuh bangun dalam perjalanan hidup. Tapi dikatakan kalau kita tetap dalam firman Tuhan, firman itu akan membersihkan hidup kita. Roh Kudus akan menyucikan hati dan pikiran kita supaya semakin hari kita punya hidup yang berkenan kepada Dia. Dan kalau kita diterangi oleh firman Allah, kita terus hidup diperbaharui oleh Kristus, maka dikatakan kita akan menjadi murid yang berbuah, bahkan berbuah lebat, sehingga buah kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga saat mereka melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita adalah hidup sebagai murid Kristus yang sejati, yang menjadi berkat dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada pagi ini dan siang ini kami boleh kembali belajar dari firman-Mu yang menuntun kami untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tolong kami Tuhan supaya kami bertumbuh sebagai orang percaya, bukan terus menjadi kanak-kanak, tapi kami bisa bertumbuh dewasa. Kami tahu Tuhan hidup ini begitu sulit, tantangan begitu banyak, masalah begitu banyak. Kami seringkali tidak mampu mengendalikan hati, mengendalikan diri. Tapi sekali lagi Tuhan, kami rindu sesuai dengan firman-Mu menjadi murid Kristus yang sejati, yang mampu membuat kami tinggal di dalam Engkau. Bahkan ya Tuhan, dengan firman-Mu ada di dalam hati kami dapat mengendalikan hidup kami. Firman-Mu menguduskan, menyucikan kami, mengerat ranting-ranting yang tidak berguna, supaya kami boleh memiliki hidup yang sehat, yang baik, yang berbunga, berbuah. Bahkan kami dapat memuliakan nama-Mu, karena buah-buah yang kami hasilkan, sehingga kami menjadi murid Kristus yang sejati. Berkatilah saudara-saudara kami semua, biarlah firman-Mu tinggal tetap menuntun hidup mereka, bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi setiap hari dalam kehidupan mereka untuk terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.